Awal episode ini memperlihatkan kejadian 24 jam mendatang, di mana Kazim membayangkan kebahagiaan keluarganya yang sudah ia lama impikan. Saat itu, seluruh keluarganya berkumpul untuk makan bersama. Di meja makan penuh dengan canda tawa, Kazim memuji Suna yang bahagia dengan keluarganya dan akur dengan mertuanya. Sedangkan Seiran telah menjadi seorang profesor yang sedang mencari jodoh juga. Namun tiba-tiba lampu mati, ruangan menjadi gelap gulita. Kazim mendengar suara panggilan dari almarhum ayahnya. Sontak suasana berubah menjadi tangis haru ketika Kazim mengatakan jika ayahnya telah menunggunya. Diperlihatkan di tempat lain, ternyata Kazim berada di dalam ambulan dan sedang sekarat mendapatkan perawatan dari tim medis. Sedangkan di dalam mobil yang lain ada Syekh Mus dan Ferit. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kupas. Ferit keluar dari rumah Nefra dengan penuh penyesalan. Setelah itu, dia menghubungi Abidin untuk menjemputnya. Di sisi lain, Bibi Sevika juga sudah lega menceritakan rahasia Latif kepada Gulgun dan Seiran. Sekarang jadi jelas, Latif seorang pengkhianat. Informasi ini menjadikan mereka memiliki senjata untuk melawan Halis Korhan. Di perjalanan, Ferit menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan Nefra kepada Abidin. Hal itu tentu saja membuat Abidin tertawa. Tidak biasanya Ferit menyia-nyiakan kesempatan. Ferit pun berkata ia mendekati cewek itu untuk keperluan bisnis. Kaya menemui Halis B untuk mengatakan jika ia tahu kakeknya itu tidak setuju mengenai pernikahan ibunya. Dan dia pun juga sependapat. Namun yang perlu Halis B tahu jika ibunya mengidap gangguan kepribadian ganda. Apapun itu, Kaya tahu kakeknya tidak peduli, sebab ibunya adalah anak perempuan yang dicampakkan. Kaya pun memohon untuk diizinkan bekerja. Pelin menunggu Ferit yang pulang larut malam. Lagi-lagi dia protes bahwa dia butuh perhatian, begitu juga bayinya. Pelin mengatakan jika Ferit terus seperti ini, dia merupakan ayah yang buruk. Ferit juga mengakuinya sendiri. Ia ingin Pelin terus berpikiran seperti itu. Tapi satu hal yang perlu Pelin tahu, ia sedang bekerja keras untuk membahagiakan mereka. Setelah itu, Ferit menemui ayahnya untuk menanyakan keputusannya bercerai dari ibunya. Orhan ayahnya mengatakan jika ibunya yang menghendaki. Lagi pula, Ferit sendiri juga mengalaminya. Ferit merasa menyesal sebab semua ini bukan asli keputusannya. Ayahnya lalu menasihati jika Ferit memang terlalu patuh kepada kakeknya. Sebelum seluruh kehidupannya nanti dikendalikan, ia berharap Ferit bisa mandiri, memikirkan apa yang terbaik baginya, serta menjalani itu dengan ikhlas. Begitu masuk ke dalam kamar, Ferit mendapatkan pesan dari Nefra, yang intinya menganggapnya pengecut karena melarikan diri. Maka dari itu, dia memperingatkan agar Ferit tidak menemuinya lagi. Dan benar saja setelah itu Nefra sulit dihubungi. Akhirnya Ferit meminta bantuan sahabatnya untuk mempertemukannya dengan Nefra. Teman Seiran mendapatkan telepon dari kakaknya yang memberitahukan mengenai lowongan pekerjaan sebagai badut. Seiran mengatakan jika dia akan mengambil pekerjaan ini karena dia butuh uang untuk bayar uang kuliah. Gulgun sempat tertawa karena itu tidak cocok dengan Seiran. Ia kemudian menyodorkan uang bantuan namun ditolak oleh Seiran. Wanita itu terlanjur trauma, tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Setelah itu, Seiran dan temannya berangkat ke kampus. Dan di waktu yang sama, Gulgun kedatangan tamu yaitu Sajide, mantan pembantu Pelin. Halis B memberitahu Orhan jika mulai hari ini Kaya ikut bekerja. Dia minta diajari. Orhan sempat kaget namun ia tidak kuasa membantah. Di kamar, Suna membangunkan suaminya. Hari ini adalah hari pertama ia bekerja. Suna juga ikut bersemangat menyiapkan pakaian suaminya. Sementara itu Orhan menemui Ifakat, menawarinya lagi untuk mengambil kekuasaan Halis B sebelum semuanya terlambat. Langkah awal yang harus diambil adalah menyingkirkan Kazim dan keluarganya. Tanpa sengaja, Suna mendengarkan percakapan ini dan sangat syok. Ifakat memperingatkan Orhan jika langkah yang ia ambil sangat berbahaya. Tak lama dari itu, Orhan menerima telepon yang memberitahunya jika orang-orang yang ia pesan sudah siap.
Sesampainya di kamar, Suna menceritakan semua yang ia dengar kepada Kaya. Pagi ini, Ferit dalam suasana hati yang baik. Dia membanggakan diri di hadapan Abidin bahwa sebentar lagi ia akan memiliki brand baru. Sekali lagi Halis B memperingatkan Orhan agar dia mengajari Kaya semampu yang ia bisa. Di luar, Kaya menghampiri Ferit lalu mengatakan jika mulai sekarang mereka selevel. Mendengar itu, Ferit tertawa, menganggap Kaya sedang bermimpi. Sairan sedang berjalan bersama temannya, lalu membicarakan mengenai dia yang akan mencari rumah baru. Dia kemudian dihampiri keluarganya yang mengajaknya untuk sarapan. Qasim menambahkan jika ini adalah perayaan sebelum ibunya besok dioperasi. Sairan akhirnya mau ikut dan mengajak temannya. Tapi mereka tidak sadar jika sedang dimata-matai. Ketika di restoran, ada yang mengenali Sairan dan menganggapnya munafik. Apa yang ia lihat di acara TV tidak sesuai dengan kenyataan. Sairan mendengar ocehan orang itu bersama pasangannya, lalu memberikan reaksi. Hal itu ternyata berlanjut, tidak cukup hanya cekcok mulut. Qasim tidak terima, dianggap tidak becus mendidik putrinya. Tanpa ragu-ragu, Qasim memukul orang itu. Di toko, Halis B memuji Ferit setinggi langit atas karya-karyanya. Dia yakin dan mendukung jika brand baru Ferit akan melejit. Keluarga Qasim diusir dari restoran karena kejadian tadi. Sairan menyuruh ayahnya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, ia bisa jaga diri. Seorang mata-mata melapor kepada tuannya yang ternyata Orhan. Dia ingin Qasim dilenyapkan. Ide yang muncul di kepalanya adalah membuangnya ke hutan agar tidak bisa ditemukan. Ferit mengejek Kaya karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika brand barunya resmi meluncur, maka dia akan lebih menyedihkan. Di luar, Ferit bertanya kepada ayahnya siapa orang-orang yang telah mengantarnya. Alih-alih menjawab, ia justru mengajaknya fokus bekerja. Ferit akhirnya memerintahkan Abidin untuk menyelidiki orang-orang itu. Kaya protes kepada Orhan kenapa dia tidak diajari apapun seperti perkataan kakeknya. Orhan dengan jujur mengatakan jika ia tidak suka dengan ibu dan ayahnya. Terlebih saat ini mereka menyembunyikan Qasim. Kaya akhirnya mengungkapkan jika ia mendengar percakapan antara Orhan dan Ifakat. Jika itu tidak ingin didengar oleh kakeknya, maka mereka harus punya kesepakatan. Latif memberitahu para pelayan jika ia akan keluar seharian. Mengetahui hal itu, Bibi Sefika buru-buru menghubungi Sairan agar mengikuti Latif karena sepertinya dia akan pergi ke toko rahasianya. Diperlihatkan jika Latif diam-diam memiliki bisnis pribadi di belakang Halis B. Latif terkejut ketika melihat Sairan melambaikan tangan ke arah dirinya yang berada di depan toko. Kembali ke mansion, Suna sedang menghirup udara segar di pinggir laut dan didekati oleh Asuman. Suna merasa kesepian setelah ditinggal bekerja. Asuman kemudian berbagi jika ia terbiasa setelah Fuad meninggal. Dari belakang tiba-tiba muncul Ifakat memanggil nama Suna. Ifakat marah besar mendengar Kaya mengancam Orhan. Suna diperingatkan jika hidupnya ingin aman, maka ia harus mengikuti perkataannya. Di dalam, Pelin dan Piril memerintahkan orangnya untuk membuntuti Ferit. Alasannya Pelin curiga suaminya itu selalu pulang larut malam. Nefra merasa dijebak karena bertemu lagi dengan Ferit. Meskipun begitu, ia tidak mau mengelak. Dia ingin mendengar alasan Ferit kenapa melarikan diri malam itu. Ferit mulai berbasa-basi jika ia akan melakukannya jika diberi kesempatan lagi. Nefra mulai mengulik kehidupan Ferit. Dan ternyata semua telah ia ketahui dari internet. Ferit kaget, namun ia tetap percaya diri. Sebab tujuan utamanya adalah mengajak Nefra berpartner. Setelah terjalin chemistry, Ferit mengajak Nefra untuk makan di luar. Diam-diam, seseorang merekam kebersamaan mereka. Mungkin dia orang suruhan Piril. Sementara itu, Sairan melihat-lihat toko Latif. Di situ ia melihat barang-barang yang dijual adalah desain dari Halis B. Dia menjual barang yang mirip dengan kualitas yang lebih rendah. Latif pun langsung to the point bertanya apa yang diinginkan Sairan. Wanita itu menjawab jika rahasia ini akan tetap aman, asalkan Latif mau bekerja sama dengannya melawan Halis Korhan. Setelah mendapatkan informasi dari mata-matanya, Pelin tidak bisa bersabar. Dia minta dikirimi lokasi keberadaan Ferit.
Sementara itu, Kazim mendekati Zairin yang sedang menangis di dapur. Wanita itu sedang meratapi nasibnya karena diperlakukan kakaknya sendiri seperti pembantu. Di sini, Kazim mencoba peduli dan juga menggoda bahwa dia adalah lelaki yang cocok untuknya. Dari belakang muncul Esme yang menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Kazim terus ngeles. Esme mendekati pisau. Dan dengan itu ia mengancam suaminya jika berani macam-macam. Setelah kejadian ini, Kazim keluar untuk mencari udara segar. Namun di tengah perjalanan, mobilnya dikepung oleh para mafia. Kaca pintu mobilnya ditembak dan mereka memaksa Kazim untuk ikut. Di tempat lain, Seiran sedang bercermin, membayangkan hidupnya dulu bersama Ferit yang serba mewah. Sekarang dia harus merias wajahnya sebagai badut karena itu pekerjaannya. Butuh kekuatan hati untuk bisa menghadapi ini. Meskipun ini pahit, Seiran mencoba tersenyum. Setelah itu, Seiran berjalan menuju tempat di mana dia harus menghibur anak-anak. Dan di waktu yang sama, Ferit bersama Nefra tiba di restoran di samping tempat kerja Seiran. Nah, hal yang diharapkan netizen terjadi. Seiran sempat syok menyaksikan kebersamaan mereka. Hal itu mengakibatkan Seiran tidak fokus. Ferit dan Nefra sedang mengakrabkan diri, lalu mulai membicarakan mengenai bisnis yang akan mereka jalankan. Selesai dari tempat itu, Nefra tertarik dengan balon yang dibawa seorang badut. Ferit mendatangi badut itu untuk membeli balon, tanpa mengetahui jika badut itu adalah Seiran. Tak lama dari itu terdengar suara teriakan yang ternyata Pelin. Ferit kemudian menenangkan Nefra dan mengajak bicara Pelin. Seiran hanya bisa menyaksikan pertengkaran itu. Pelin mengaku tidak terima dicampakkan Ferit demi wanita lain. Bahkan dia sama sekali tidak memperdulikan bayinya. Ketika Pelin merasakan sakit pada perutnya, Seiran datang untuk membantu. Dia tidak menyangka Seiran bekerja sebagai badut. Sebagai ucapan terima kasih, ia mengajak Seiran minum. Diperlihatkan Kazim dihajar habis-habisan oleh para mafia, diseret di hutan. Lalu tubuhnya diikat ke pohon, bahkan kuburannya telah disiapkan. Nefra protes kepada Ferit, ia tidak mau disangkut pautkan dengan masalah hidupnya. Ferit menjelaskan jika ini adalah salah paham dan ini bukanlah pilihan. Sebab menikah dan memiliki anak bukanlah kehendaknya. Mendengar itu, Nefra menjadi iba dan kemudian mencium Ferit. Abidin mengabarkan jika ia telah menanyai para mafia bahwa ia hanya diperintah untuk memberi pelajaran seseorang dan membawanya ke hutan. Di tempat lain, Sehmus dan keluarganya juga mendapatkan kabar bahwa mobil Kazim kacanya pecah dan di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Esme sangat khawatir. Zairin kemudian menenangkannya. Pelin sekarang membenarkan perkataan Seiran jika Ferit tidak akan pernah berubah. Dulu ia pernah beranggapan setelah Seiran tidak ada siapa-siapa lagi selain dirinya. Ternyata kali ini ia melihat Ferit bersama wanita lain juga. Seiran kemudian menyuruh Pelin bersabar dan belajar dari peristiwa ini. Seiran mendapatkan pesan dari Ferit yang menyuruhnya waspada. Namun setelah mengabaikan pesan itu, Seiran mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya hilang. Abidin memberitahu Ferit mengenai lokasi di mana para mafia itu membuang orang. Seiran menghubungi Ferit, mengatakan jika ayahnya hilang. Dari situ Ferit kemudian teringat, jangan-jangan orang yang dibuang para mafia adalah Kazim. Seiran segera bergabung dengan ibu dan bibinya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Sementara itu, Ferit dan Abidin memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Ferit meminjam pistol Abidin dan mengatakan jika mereka harus berpencar. Tapi sebelum itu Abidin sempat melepaskan tembakan ke udara. Hal itu menyebabkan para mafia penjaga Kazim kabur. Ferit berhasil menemukan keberadaan Kazim, namun di waktu yang sama ia dikepung oleh anak buah Sehmus. Namun kesalahpahaman bisa diatasi. Ferit menggendong Kazim untuk dibawa menuju ke mobil ambulans. Saat ini kondisi Kazim sekarat dan sedang mendapatkan perawatan dari tim medis. Inilah rentetan cerita yang kita saksikan di awal episode tadi. Kazim dibawa mobil ambulan sambil membayangkan kehidupan keluarganya yang damai. Sedangkan Sehmus dan Ferit mengikutinya dalam satu mobil.
Nah, apakah Kazim akan tertolong? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih.